Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting kita untuk mengawasi diri kita sendiri. Banyak kali kita saudara-saudara justru mengawasi orang lain dan lupa kita mengawasi diri kita sendiri. Banyak kali kita mengurusi orang lain, tetapi kita lupa memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita lupa memperhatikan diri kita sendiri. Dan seringkali kita menghakimi orang lain dengan luar biasa, tetapi kita mengabaikan kehidupan kita sendiri. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 demikian, supaya kita jangan menghakimi orang lain tetapi memperhatikan diri sendiri. Injil Matius pasal 7 ayat 3, Yesus berkata demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kita seringkali bersikap seperti ini, sedemikian ini. Kesalahan kecil dilakukan oleh orang lain begitu jelas kita lihat. Bahkan seringkali kita mengumbarnya ke depan publik, ke banyak orang. Padahal kita mempunyai kesalahan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih fatal sebenarnya dari yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita lupa, abai untuk memperhatikan diri kita. Saudara-saudara, langkah pertama yang terbaik adalah kita memperhatikan diri kita sendiri, saudara. Memperhatikan keadaan kita. Daripada kita mengurusi orang lain, lebih baik kita memperhatikan diri kita. Di zaman Nabi Hagai, saudara-saudara, ketika orang Israel pun menghadapi masa-masa yang sulit, karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Allah, bait Allah pada waktu itu. Mereka membiarkan bait Allah terbengkalai. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dengan urusan yang berfokus kepada diri sendiri, mengabaikan keberadaan bait Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, mereka menabur banyak tetapi hanya menuai sedikit, dan lain sebagainya. Mereka berpakaian tetapi seolah-olah tidak berpakaian, tidak pernah ada kepuasan, seolah-olah tidak pernah ada hasil yang baik yang dinikmati. Lalu firman Tuhan berkata kepada mereka, Hagai pasal 1 ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lalu ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudara, kepada orang Israel, Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudaraku, kita perlu memperhatikan keadaan kita, bukan dalam artian kita hanya harus berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita memperhatikan keadaan kita. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kepada Timotius tadi dikatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Ini berlaku bagi kami sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara. Jangan sampai kami mengajar hal-hal yang sebenarnya bukan seperti itu yang Tuhan mau yang kami ajarkan. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Supaya apa?
dirimu sendiri selamat, dan semua orang yang mendengarkan engkau selamat. Tentunya kita, saudara-saudara, yang menjadi tujuan akhir kita di dalam dunia ini, saudara-saudara, tujuan akhir kita adalah supaya kita beroleh keselamatan. Sayang sekali kalau sudah begitu lama kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tapi akhirnya kita kehilangan keselamatan itu. Tentunya sayang sekali. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan pertama-tama bagi kita adalah awasilah dirimu sendiri. Perhatikanlah keadaan. Hal yang paling jujur adalah, hal yang paling baik adalah ketika kita memperhatikan keadaan kita. Kita sangat mengerti betul keadaan kita, saudara-saudara. Orang lain kalau mungkin dia melihat keadaan kita, dia nggak mengerti. Dia tidak mengerti. Tetapi kalau kita berkaca, mengawasi diri kita sendiri, kita memperhatikan keadaan kita, itu sesuatu yang sangat jujur, sangat benar adanya ukurannya. Dan kita berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan, berkaca dengan firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, melihat keadaan diri kita. Kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, secepatnya kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, masih banyak kekurangan saya. Tolong saya untuk memperbaikinya. Tetapi kalau ada hal-hal yang kita lihat cukup baik dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan kita kemampuan sehingga kita boleh hidup seperti itu. Saudara-saudara, awasilah dirimu sendiri. Perhatikanlah keadaanmu, dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini. Di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, seluruh keluarga kami Tuhan, seluruh apa yang ada pada kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Gembala Agung yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kuatkan, teguhkan, hidupkan firman-Mu di dalam hati kami semua pada hari ini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.